Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pagi ini tepatnya hari Sabat dan kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan kembali dan sedikit mengingat tentang di video yang lalu. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih Engkau bangunkan kami pagi ini. Kami boleh menghirup udara yang segar, badan kami terasa sehat. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mengisi hidup kami dengan suplemen, dengan makanan rohani yang menyembuhkan tubuh dan jiwa kami. Bapa di sorga, ajar-ajari kami Bapa, taruh apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu tentang upah mengikut Yesus. Jadi kalau kalian nonton di sana, pada saat Petrus bertanya, Tuhan apa yang akan kami dapatkan kalau kami mengikut Engkau? Jadi Petrus lagi di sini ya bertanya ya. Jadi lebih banyak itu kayaknya Petrus yang sering kayak apa dibilangnya. Kalau di kelas itu dia yang selalu aktif gitu untuk berinteraksi sama Tuhan. Bukan berarti yang lainnya enggak juga, tapi yang lainnya itu lebih sering mungkin bertanya sama teman-temannya yang lain juga, enggak langsung kepada Tuhan itu. Tapi Petrus selalu langsung to the point gitu orangnya ya. Dan Tuhan menjelaskan di sini ya, ini aku menjelaskannya secara sederhana seperti kita sehari-hari lah. Jadi Petrus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kan kami udah ninggalkan semua apa yang kami punya, mengikut Engkau. Terus kami dapat apa nanti gitu. Nah, Tuhan bilang akan kamu dapatkan bahkan bisa menjadi duduk di tahta, ada 12 tahta nanti ya, pada saat nanti penghakiman atau kiamat. Dan di surga itu ada namanya 12 tahta. Dan itu adalah juga 12 suku bangsa Israel. Dan murid-muridnya akan menghakimi mereka ya. Ibaratnya mereka itu membantu Tuhan Yesus untuk menghakimi bangsa-bangsa Israel. Dan kemudian katanya bagi orang yang mengikut aku ya, yang meninggalkan keluarganya, bapaknya, ibunya, ya, orang tuanya, meninggal kakak adiknya, ya, abangnya, dan semuanya harta bendanya, bahkan dia jual dan memberikan kepada orang miskin, dan kemudian dia mengikut Tuhan Yesus, dia katanya akan selalu diberkati, bahkan dia bilang saat ini akan diberkati, dikembalikan lagi 100 kali lipat. 100 kali lipat, bayangkan. Jadi bagi kalian yang menerima Tuhan Yesus saat ini, pegang Tuhan Yesus, pegang firman-Nya selalu, dan kalian akan diberkati. Ini bukan perkataanku, tetapi ini kata firman ya. Kalian bisa nonton di video yang lalu, ayatnya lengkap di sana. Dan kemudian bukan hanya di dunia ini saja dia diberkati, dia akan juga diberkati, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu nantinya di surga, langsung di surga. Jadi upah mengikut Yesus itu bukan main-main ya. Mungkin pada saat kalian masuk ke Kristen, pada saat kalian menjadi Kristen, memang tidak gampang dan tidak mudah. Artinya banyak sekali tantangan, apalagi yang aku dengar di sana, apalagi di negara kita ini ya. Dia yang tadinya jahat sekali, kemudian dia menerima Tuhan Yesus, dia berubah jadi baik. Bahkan orang lain pun membenci. Jadi perbuatan baik dia itu malah dibenci. Itulah pekerjaan si iblis seperti aku bilang. Bagaimana mungkin orang yang baik dia benci, tapi dia menyukai orang yang tidak baik. Jadi harus dipertanyakan ya. Kalau itu bukan pekerjaan si jahat dan memanipulasi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak menerima Tuhan Yesus, jadi dia dimanipulasi. Justru perbuatan jahat itu dinyatakan dia baik, tetapi perbuatan baik dia bilang jahat. Jadi teman-teman, saudara-saudara, siapapun kalian di sana yang mendengar videoku, melihat videoku, bertobat sekarang, belum terlambat karena Tuhan masih
ibaratnya belum datang ke dunia ini, belum kiamat, jadi masih ada saatnya. Jangan sampai kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kita nggak punya waktu untuk bertobat. Kita nggak punya waktu untuk memperbaiki diri kita. Jadi dari sekarang kita semua harus sadar, bertobat, jangan tunggu-tunggu besok-besok lagi. Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan kembali. Di sini hanya ada satu ayat saja ya. Maksudku di sini hanya ada satu kitab saja di Matius, di tempat lain nggak ada ya. Di Lukas nggak ada karena di bawahnya nggak ada. Ayatnya Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi di sini udah jelas, intinya seperti inilah ya. Kalau mau simpelnya, ada seorang tuan tanah yang mempunyai kebun anggur ya. Jadi tuan tanah ini mempunyai kebun anggur. Dia mau ibaratnya mau merawat anggurnya atau menanam lah atau mau panen lah, nggak dijelaskan juga. Yang penting dia ada mempunyai kebun anggur, dan kemudian dia mencari orang upahan, dan dia cari di pasar-pasar ketemu, terus mereka sepakat, "Kamu akan kerja di ladang anggurku 1 dinar per hari." Oke, setuju. Mereka masuk. Kemudian pada saat dia bilang tadi jam 5 dan jam 3, pada saat subuh katanya ya, pada saat petang hari, kemudian tuannya ini datang lagi bawa rombongan pekerja. Tetapi kan mereka ibaratnya kan, contohnya yang pagi-pagi buta itu ya, mereka bekerja. Dan kemudian sekitar jam 12 siang, tuan yang punya tanah itu juga lagi datang. Kemudian dia bawa lagi pekerja-pekerja itu, tapi kemudian mereka bekerja pada siang hari ya. Kemudian
pada petang hari, ibaratnya jam 3 sampai jam 5, Tuhan itu juga menemukan para pekerja juga. Kemudian dia suruh juga, katanya kan, kok kamu duduk-duduk aja di sini, nggak ada kerjaan? Iya, kami nggak ada yang upah, katanya. Ya udah, pergi aja ke ladangku, kamu kerja di sana, nanti aku bayar 1 dinar. Nah, pada saat mereka selesai bekerja, mereka minta upah dong sama si tuan tanah ini. Terus sama semua pembayarnya 1 dinar. Si orang yang bekerja tadi pagi, dia merasa, kok kami bekerja tadi pagi, kami dikasih 1 dinar juga. Sementara ada orang yang baru masuk, cuman 1 jam dia kerja, sama pembayarannya. Jadi Tuhan mengatakan di sini, di ayat 15 ya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi kata Tuhan, memang dia Tuhan itu murah hati. Kemudian di ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi aku pernah berdebat, kalau kalian nonton videoku sebelum-sebelumnya, aku pernah berdebat dengan abangku, dan abangku ini mengatakan, ya udahlah nanti aja terakhir-terakhir kita bertobat, karena toh juga sama, ibaratnya seperti ini, sama kita pembayarannya, hasilnya sama. Ya kalau kembali lagi aku bilang, kalau kita terpilih di akhir-akhir kita bertobat terus Tuhan datang, boleh. Tetapi kan yang di sini artinya kan ini berlaku pada orang lain. Contohnya kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus atau belum lahir di terang itu. Jadi pada saat Tuhan Yesus memilih kalian, kemudian kalian pastinya akan dibaptis dan kalian akan melayani Tuhan Yesus, dan kalian mungkin bisa jadi pekerja-pekerja di gereja gitu, padahal kalian ibaratnya baru bertobat. Tetapi jika Tuhan datang pada saat itu, kalian pun akan sama seperti orang yang Kristen atau yang lahir di Kristen, yang udah berpuluh-puluh tahun di gereja, sama ibaratnya sama hadiahnya, sama pembayarannya ibaratnya nanti di surga. Bukan pembayaran seperti apa, maksudnya upahnya itu sama gitu. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya ya Tuhan bebas-bebas aja, itu haknya Tuhan. Cuma yang menjadi masalah kalau seperti abangku sifatnya yang nanti aja lah bertobatnya, tunggu Tuhan datang. Ya, mana bisa kita kejar-kejaran. Sementara Tuhan udah di depan mata, kita nggak bisa dong. Nah, itu yang aku mau sampaikan ke kalian, supaya benar-benar kita bertobat dari sekarang. Jangan tunggu besok. Kalau kalian yang nonton video ini atau kalian sudah merasa curiga dengan mungkin kepercayaan kalian yang awal, kalian lebih baik tinggalkan secara cepat dan kalian terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Tidak ada lagi jalan untuk ke surga atau bertemu dengan Bapa itu sendiri, ya, Bapa Allah itu sendiri, kalau tidak melalui Tuhan Yesus yang menjadi jembatan kita untuk menghubungkan kita kepada Tuhan Yesus, kepada surga itu. Jadi teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun kalian di sana yang menonton, cari Tuhan Yesus atau cari kebenaran itu, maka Tuhan kita akan menunjukkan kepada kalian, mengguidance, menuntun kalian supaya kalian bisa mengerti siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang hidup itu, apa yang Ia akan lakukan di masa kalian hidup sekarang dan akan datang. Ingat, hadiahnya adalah, kalau sebelum video ini, Dia akan mengembalikan 100 kali lipat pada saat kalian terhina, ya. Pada saat kalian menerima Tuhan Yesus, saudara kalian mengucilkan, ingat berkatnya 100 kali lipat untuk sekarang, ibaratnya kalau masih kalian di dunia ini. Dan terakhir pada saat nanti penghakiman, kiamat, bahkan Tuhan Yesus akan mengangkat kita ke surga. Kita hidup bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Dan inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi ini Bapa, Engkau menyertai kami, memberkati kami, menjaga kami. Bapa di surga, terima kasih sepanjang hari ini Bapa adalah hari Sabat-Mu. Sertai kami Bapa. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Di Indonesia ataupun yang di Nederland ini. Biarlah Engkau memberkati keluarga kami Bapa. Bapa di surga, jauhkan segala marhabaya dari siapapun juga. Bapa di surga,
Ajar-ajari kami selalu Bapa, supaya kami tetap mengerti dan berada di koridornya Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah namamu, dan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Amin.